Oke anak-anak, Bu Guru lanjutkan ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang konsep pertidaksamaan, di sini kita akan masuk ke materi inti kita, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, di situ sudah ada 3 bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari. Di situ yang pertama ada mutlak fx titik-titik-titik c. Jadi bukan sama dengan ya. Di situ ada titik-titik-titik. Di sini artinya apa? Nah, titik-titik-titik itu diisi dengan tanda pertidaksamaan anak-anak. Bisa kurang dari, sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, tergantung soalnya. Oke, untuk bentuk yang pertama ya, Bu Guru ulangi, di situ ada mutlak fx titik-titik c. Nah, itu artinya apa? Nanti di situ ada mutlak x. Yang ini mutlak fx. Fx itu suatu fungsi, itu pertidaksamaannya dengan suatu bilangan tertentu ya, bebas bilangannya. Nah, sedangkan bentuk yang kedua itu ada mutlak fx titik-titik-titik gx. Nah, di situ ada 2 fungsi anak-anak. Di mana yang sebelah kiri ini diapit tanda mutlak, sedangkan yang kanan itu tidak diapit tanda mutlak, seperti itu ya. Dan bentuk yang ketiga itu juga ada 2 fungsi anak-anak, tapi kedua fungsi itu diapit oleh tanda mutlak ya, bentuknya menjadi mutlak fx titik-titik-titik mutlak gx. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, 3 bentuk ini tentu mempunyai cara yang tidak sama dalam menyelesaikannya. Jadi nanti diperhatikan bagaimana menyelesaikan masing-masing pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, Bu Guru mulai dulu untuk konsep penyelesaian bentuk yang pertama, mutlak fx titik-titik-titik c. Ya, pertidaksamaan nilai mutlak bentuk pertama. Oke, perhatikan di layar. Di situ, oke, tertampil ya. Cara menyelesaikan untuk tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan itu akan berbeda dengan menyelesaikan untuk yang tandanya lebih dari dan lebih dari sama dengan. Oke, perhatikan bedanya. Untuk yang kurang dari dan kurang dari sama dengan, Bu Winda akan menggunakan warna biru. Misalkan di sini Bu Winda punya mutlak fx kurang dari c. Nanti untuk menyelesaikannya anak-anak, nilai mutlak ini akan hilang. Nah, menjadi seperti ini. Mutlak fx. Tapi mutlak fx itu diapit oleh 2 tanda. Tandanya sama. Arah kurang dari gitu ya. Ada di sini dan di belakang. Nah, diapit oleh siapa fx-nya anak-anak? Nah, di sini kan kita punya c. Yang depan itu adalah negatif C dan yang belakang itu adalah positif C, gitu ya. Begitu pula untuk bentuk yang kurang dari sama dengan, ya kan? Yang ini, ya kan? Tadinya kan mutlak fx, kita ubah menjadi fx saja. Diapit oleh tanda kurang dari di kanan kirinya. Ini sebenarnya tanda diapit seperti ini ya. Tapi karena di sini pakai sama dengan, maka di sana juga pakai sama dengan. Jadi untuk sama dengan atau tidak sama dengan menyesuaikan dari soalnya gitu ya. Ketika di sini tidak pakai, ya di sana tidak pakai. Oke. Ketika di sini pakai, ya di sana juga pakai sama. Jadi diapitnya oleh siapa? Karena di sini C, berarti yang kiri negatif C, yang kanan positif C. Tuh, itu adalah untuk yang kurang dari. Nah, ini jangan sampai tertukar dengan yang lebih dari anak-anak. Nih, yang lebih dari. Nah, kalau nanti kalian menemukan soal penghubungnya lebih dari, nanti dia akan menjadi 2. Kalau ini kan diapit yang atas. Kalau yang bawah ini nanti kita ubah menjadi 2. Ada kata atau di tengah-tengah. Nah, yang depan mutlaknya hilang menjadi fx. Fx apa? Fx kurang dari. Kurang dari siapa? Negatif
C, itu yang kurang dari. Terus kan atau yang satunya fx. Kalau tadi ini kurang dari, yang satunya nanti jadi lebih dari. Lebih dari siapa? Positif C. Jadi yang kurang dari di sini kurang dari negatif C. Sedangkan yang lebih dari positif C. Kurang negatif, lebih positif. Sama untuk ketika nanti tanda penghubungnya adalah lebih dari sama dengan. Berarti di sini nanti kurang dari sama dengan min C atau lebih dari sama dengan C. Begitu konsepnya. Oke, mungkin langsung ke contoh saja ya. Oke, di sini ada contoh pertidaksamaan bentuk pertama mutlak fx titik 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 C. Yang pertama dan kedua ini untuk yang kurang dari ya. Sedangkan untuk yang ketiga dan keempat ini untuk yang lebih dari. Yuk, perhatikan cara penyelesaiannya. Mulai dari yang pertama. Nah, di sini yang pertama, Bu Guru punya apa? Mutlak X kurang dari sama dengan 2. Kalau kurang dari, tadi kan diapit toh yang di dalam mutlak. Mutlaknya hilang, yang di dalam mutlak diapit oleh tanda seperti ini. Ya kan? Karena menggunakan sama dengan. Diapitnya oleh siapa? Karena C atau bilangannya 2, yang kiri itu adalah negatif 2, yang kanan adalah positif 2. Nah, selama kita sudah mendapatkan nilai X, hanya X di tengah-tengah, artinya itu sudah merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya adalah ini. Nah, menuliskan himpunan penyelesaiannya anak-anak, tolong diperhatikan ya, karena ini berbeda dengan menuliskan himpunan penyelesaian untuk bentuk persamaan. Jadi kenapa bisa dituliskan seperti ini? Yuk, diperhatikan. Cara menuliskannya, tadi kan ini Bu Winda kotak dulu ya. Menuliskan HP itu seperti ini. HP itu sama dengan kurung kurawal buka, kita beri keterangan dulu. X di mana? Nah, setelah X di mana? Kita isikan dengan hasil penyelesaian kita anak-anak. Karena di sini X-nya di antara min 2 dan 2, sehingga kita tuliskan seperti yang di dalam kotak. Nah, ini adalah intinya. Selanjutnya ditutup oleh X elemen bilangan real, X, E, R, seperti itu. Nah, ini seperti ini kan. Jadi, intinya, oke, mungkin ini Bu Winda hapus saja, nggak apa-apa. Inti dari menulis HP itu yang pasti kalian tuliskan adalah ini, HP sama dengan ini, dan X elemen R. Sedangkan yang coklat ini, nilainya ini adalah tergantung dari hasil kalian. Gitu ya. Oke. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, anak-anak. Di sini ada mutlak X min 3 kurang dari 1. Oke, di sini Bu Guru ada yang salah. Mungkin Bu Guru hapus saja ya. Lihat, perhatikan apa salahnya Bu Guru. Di sini dituliskan apa? Kurang dari tanpa tanda sama dengan. Nah, di sini ketika Bu Guru menjabarkan ternyata masih ada sama dengannya. Oke, Bu Guru hapus saja. Di sini hapus saja ini ya. Terus Bu Guru ganti dengan tanda kurang dari seperti ini. Oke. Yang ini juga. Coba kurang dari. Oke. Ya, perhatikan ya. Di sini ada mutlak X min 3 kurang dari 1. Oke, tanpa tanda sama dengan ya di sini ya. Karena kurang dari, berarti nanti yang di dalam mutlak diapit oleh min 1 dan plus 1. Berarti X min 3 kita tulis seperti ini. Di tengah-tengah. Diapit oleh tanda seperti ini. Oke. Yang depan bilangan min 1. Yang belakang bilangan positif 1. Oke, sampai sini
Kita peroleh di tengah-tengah itu nilainya X min 3. Padahal himpunan penyelesaian diperoleh kalau kita mendapatkan nilai X saja. Nah, terus gimana caranya biar ini dapat hanya X di tengah-tengah sini anak-anak? Nah, langkahnya adalah dengan memindahkan min 3 ini ke ruas lainnya. Yang perlu diperhatikan di sini ada dua ruas kirinya dan ruas kanannya. Jadi, min 3 ini kita pindah ke sini dan kita pindah ke sana. Oke, negatif 3 kalau pindah ruas kan menjadi positif 3. Nah, terus lanjutnya lihat yang bawahnya ini ya. Nah, lihat yang bawah ini akan menjadi kan min 3-nya pindah ruas, menyisakan yang tengah hanya X saja. Min 3-nya pindah ke kiri, menjadi min 1 plus 3. Oke, pindah ke kanan menjadi positif 1 plus 3, menyisakan X di tengah. Oke, ini dijumlah min 1 plus 3 menjadi 2. Yang kanan 1 plus 3 menjadi 4. Sehingga di sini kita peroleh penyelesaiannya seperti ini ya anak-anak. Oke. Sehingga himpunan penyelesaiannya X di mana? Ini membacanya X di mana ya? Kita tuliskan yang kita peroleh X lebih dari 2, X kurang dari 4 ya, membacanya seperti itu. Jangan lupa ditutup dengan X elemen bilangan real, kurung kurawal tutup. Seperti itu. Itu untuk bentuk yang kurang dari. Paham ya? Oke, lanjut lagi ke contoh yang lebih dari anak-anak. Nah, di sini Bu Guru punya contohnya. Mutlak X lebih dari 2 dihubungkan oleh tanda lebih dari. Tadi Bu Guru bilang apa kalau lebih dari? Mutlaknya hilang, tapi dia menjadi 2. Ada kata atau di situ. Nah, yang pertama X kurang dari, yang satunya atau X lebih dari. Kurang dari siapa? Ingat, kurang min lebih plus. Jadi, yang kurang dari di sini kurang dari negatif 2. Dimana 2-nya diperoleh dari nilai ini ya. Nilai ini. Jadi, X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari siapa? Lebih dari 2. Di sini kita sudah peroleh nilai X kan? Pokoknya hanya nilai X. Jangan sampai 2X atau X plus 1 atau yang lain sebagainya. Kita memperoleh penyelesaian kalau kita memperoleh nilai X. Ya sudah, artinya ini penyelesaian kita anak-anak. Nah, segini ini penyelesaian kita. Menuliskannya di HP seperti biasa. HP sama dengan kurawal buka. X di mana? Nah, yang coklat ini hasil yang di dalam kotak ini. Entah X kurang dari 2 atau X lebih dari 2. Gitu toh. Jangan lupa ditutup dengan X elemen bilangan real kurawal tutup. Gitu. Oke, ini contoh yang sederhana. Satu contoh lagi mungkin. Contoh yang keempat. Nah, di sini Bu Guru punya mutlak X min 3 lebih dari 1. Berarti kita bagi 2 menjadi X min 3 kurang dari dan X min 3 lebih dari sama dengan. Oke, lebih dari kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan ya. Karena di soalnya ada tanda sama dengan, yaitu lebih dari sama dengan. Oke. Yang depan yang kurang dari sama dengan berarti X min 3 kurang dari sama dengan siapa? Karena di sini 1, berarti di sini kurang darinya, kurang dari sama dengannya negatif 1. Seperti ini, oke? Atau yang lebih dari berarti X min 3 lebih dari positif, lebih dari sama dengan positif 1, gitu ya. Seperti ini. Nah, ini belum selesai anak-anak. Kenapa? Karena itu kita belum mendapatkan nilai X ya. Itu masih yang satu, X min 3 kurang dari sama dengan min 1. Yang satunya X min 3 lebih dari sama dengan 1. Kita buat masing-masing dari mereka menjadi
X. Oke, yang kiri dulu. Untuk membuat ini menjadi X, berarti kan min 3 kita pindah ruas ke kanan menjadi X kurang dari negatif 1, min 3 pindah ruas menjadi positif 3, gitu ya. Oke, sehingga diperoleh X yang pertama kurang dari sama dengan positif 2. Begitu pula untuk yang kanannya. Nah, di sini X min 3 lebih dari sama dengan 1, min 3 pindah ruas ke kanan. Sehingga di kiri hanya tersisa X. X lebih dari sama dengan 1 ditambah 3. Oke, sehingga diperoleh X-nya lebih dari sama dengan 4. Jadi gini anak-anak, yang kita peroleh ini, atau X kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 4. Yang kita tuliskan yang kurang dari terlebih dahulu, jangan terbalik ya. Nah, yang kurang dari kan yang ini toh, sehingga HP-nya HP sama dengan X di mana? Nah, kita tuliskan hasil penyelesaian kita, mulai dari yang kurang dari. X kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 4. Keterangannya di mana? X elemen bilangan real. Begitu. Jadi itulah perbedaan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak untuk yang tandanya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Jadi ada perbedaannya ya. Bu Winda harap kalian sudah paham mengenai perbedaannya dan bisa menyelesaikan contoh soal yang serupa. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan melanjutkan untuk pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang kedua, mutlak fx titik 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 gx. Oke.